datang, disampaikan Bang Suma sudah buka koma, datang. Dan buat apa saya ke sana? Kalau dia mau dia ke sini, ya ampun. Saya cari pansos gitu bantu. Aduh, Oke, itu aja saya bisa sampaikan ke teman-teman di bawah. Jadi tak usah percaya sama lo gila itu. Menape lu koiro. Dukung atau Melasa liwat lah sana. Main yuti tilo bone bang sama kesirun tuh ya utah lagi. Betul kecapat kawali tapi. Iya. Alamak. Masya Allah. Lanjut Bang Suma, semangat. Balik menurut di Bonia. Di Laskar Pepabri, di Pepabri. Asrama Pepabri saya. Oh, iya. Insyaallah ya. Nama tahu itu Bang Handi. Saya sering komunikasi, insyaallah. Saya izin turun saudara-saudaraku yang ada di sini. Baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu nih. Aku pada muda tadi dia gila typing di bawah. Selamat malam. Salon kita tutup malam ini ya, Bang. Malam abang-abangku sekalian. Iya. Itu pesan Bang Edis TV itu. Bang Jumanya ditantang sama Bang Edis itu untuk debat tuh. Memang yang seperti inilah Bang Juma, korban abang. Kalau ini cocok lah ini. Bang, aku padamu, memang Edis bisa apa Bang? Pernah Bang lihat bisa apa Edis? Ya, kalau ini korban abang ini Bang Jum. Ini. Kok jadi korban pula? Iya, langsung kan apa nembak peluru. Orang belum diisi peluru dia udah nembak peluru. Kayak ini tembak kalau langsung ini kepalanya ini. Begini saudara, tema terakhir yang dibawa oleh Edis, hinaan dan penistaannya kepada Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW. Tuduhannya mengatakan Rasulullah itu adalah saya nggak kuat untuk menyebutnya. Tapi kalau kami tanggapin itu dengan kaidah ilmu, itu sama halnya kita diadu domba untuk saling menghina satu sama lain. Kenapa? Karena menurut Bible ya, Yesus itu berasal dari keturunan Daud, Salomo. Salomo itu, saudara-saudara, asal kalian tahu, dia meninggal di usia 59 tahun. Mau tahu berapa istrinya? 700. Mau tahu berapa gundiknya? 300. Selama kurang lebih 30 tahun bersama dengan 1000 istri, itu gimana cara mainnya? Jadi yang patut digelari kemudian dengan gelar yang dinobatkan kepada Nabi kami oleh Edis, itu adalah kakeknya Yesus, Tuhannya Edis. Jadi kita diajak untuk saling mengadu, saling adu argumentasi. Padahal Bible menyajikan data-data yang sangat dahsyat daripada itu. Gitu. Jadi Edis ini nggak layak kita diskusi sama dia. Yang kedua, dia di luar negeri. Kalau ada apa-apa dengan dia, ya kita mau ngapain? Dia di luar negeri, jadi dia bebas menghina, menghujat. Nah, yang jadi masalah di sini kalian yang di Indonesia ini, yang jadi busuk nanti gara-gara ulah mereka. Edis, siapa lagi Sopiatul, siapa lagi Dewa Bulan, siapa lagi Saipudin Ibrahim, itu siapa lagi Paul Zong. Nah, kita yang di Indonesia ini yang hanya sebatas berdiskusi, debat tentang Islamologi dan apologi dan Kristologi, itu nantinya jadi bisa benturan fisik lama-lama karena ulah mereka. Jadi jangan Anda bangga dengan orang-orang kayak begitu. Coba di Islam ada nggak dari luar negeri menghujat Kristen di Indonesia? Nggak ada kan? Tapi mereka ketika ingin gila-gilaan menghujat lari ke luar negeri. Atau dia tidak mau menampakkan wajah seperti siapa? Siapa? Kiamat. Siapa lagi si CP, ya, Congorpedia. Apa tujuannya kayak begitu coba? Kalau kami umat Islam buka kamera kami, meskipun saya pakai masker kan hanya ada gangguan di gigi saja, malu perlihatkan gigi karena sudah kosong di depan, banyak jendelanya kan gitu. Bang Juma, bantulah anak Batak itu kan kayak udah pernah debat sama abang.
ringan tangannya. Tidak bisa dibantu karena itu delik umum. Bukan delik Itulah aduan kan. itu. Itulah Dia- kan enaknya dia komunikasi apanya apologi. Tapi kan Si Hotang, gini tuh Bang kalau Joma. itu saya yang laporkan si Hotang. Saya sudah Iya. nasihatin itu dalam beberapa Itu kesian itu anaknya itu tahun baru nggak ada Tidak, bajunya itu. Nasihat yang sudah saya berikan, saya sudah ancam, sudah beri peringatan. Kalau saya sudah mulai beraksi, Kalau bapaknya saya- masuk penjara, anaknya pun kesian lah, ya kan? Sama upload kita. kami sudah berikan nasihat termasuk pada kamu si Hotang. Aku apalah aku. Termasuk kamu kan juga saya udah bilang, jangan Iya. pakai bahasa tidak baik berdiskusi di komal Pakai gigi palsu aja katanya bang. Kalau ada masalah saya temukan, saya nggak peduli siapa kamu. Iya. Sumatera Utara Aku kan ini memang siapapun yang macam-macam saya gilas. Iya, makanya aku bilang anak Batak itu enaknya kan. Tidak lari ke luar negeri, itu yang aku bilang. Bang Joma. Iya. Tapi kan kalau mengingat dari keturunan Daud, itu Yesus kan bukan dari hasil biologis. Bukan dari hasil biologis. Terus kalau Maria ibunya? Ibunya kan dari biologis, oke lah dari biologis. Nah, sama kan? Iya. Beda lah Bang. Ya sama lah. Yesus itu anak manusia loh. Dari mamanya Maria. Nah kalaupun itu yang dijadikan sebagai alasan, akan nanti ada lagi metode materi debat yang akan membuat kita saling menyakiti. Apa itu? Ketika saya bertanya, oke, Anda Edis menuduh Nabi saya seperti itu karena istrinya 11 orang misalnya. Oke. Nah sekarang Yesus ini laki-laki kan? Gimana caranya dia melampiaskan nafsu syahwatnya? Nah itu lebih parah lagi nanti. Akan membuat kalian sakit hati. Tapi itu fakta real. Jadi jangan Anda andalkan orang-orang yang mau memecah belah kita. Kita diskusi aja. Seperti misalnya ketika Al-Quran membahas tentang salib. Di Kristen membahas tentang salib. Kristen membahas tentang ketuhanan. Di Islam membahas tentang ketuhanan. Kristen membahas tentang kitab suci. Islam juga kitab suci. Jangan pribadi-pribadi. Pribadi Nabi Muhammadnya dibahas. Saya juga mampu membahas pribadi Paulus, pribadi Yesus. Tapi apa manfaatnya? Saling menyakiti kan? Mending Iya. yang mengedukasi. Gini loh Bang. Oke, kita apalah dulu dari pribadi kan. Kita lihatlah dulu. Kalau pribadi Yesus, kita udah mungkin dari kita juga Muslim, dari kita juga Kristen, bahwasannya dia kan nggak ada istri, nggak nikah gitu. Kalau Nah, terus kelaminnya untuk apa? Dia apakan caranya? Dia melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? ya kita nggak tahu karena gini loh Bang. Di kitab suci itu, di kitab orang itu lah gitu kan. Tidak ada yang mengatakan dia seperti itu gitu. Jadi kalau kita macam kita di Muslim kan jelas dikatakan gitu loh. Gitu. Lalu bagaimana caranya melampiaskan syahwatnya? Kan itu penting juga untuk dijawab. Kenapa? Karena di Injil Filipus di data 49 dikatakan Yesus menikah. Aman lah Tapi itu kita kan berarti. laki-laki kan ada mimpi basah Bang Jum, Nah, mimpi itu basah. jawabannya. Berarti Yesus mimpi basah. Berarti Tuhan Anda mimpi basah. Mau enggak Filipus kalian? berapa itu Bang? Mau enggak saudara dikatakan Tuhannya mimpi basah? Kan enggak bagus itu. Coba saya apa dulu di Filipus berapa itu? Nanti biar saya pertanyakan dengan mereka dulu itu. Di Filipus 49. Filipus 49 ya. Ya, kitab Barnabas juga. Yesus juga menikah. Filipus 49 Di Barnabas juga menikah Yesus itu. Barnabas gayanya nggak dipakai itu Bang itu. Nah, itu Kita dia nggak pertanyaannya sekarang, kenapa Injil itu nggak dipakai? Itu yang nggak di macam mana di apa kan ya? Tidak lolos pada saat Dibenar- konsili, pada saat pengkanonan. Nah, Iya.
Siapa yang menentukan ini yang lolos, ini yang tidak lolos? Karena di situ udah bertentangan dia gitu loh bang. Ya, maksud saya siapa yang menentukan itu? Toh Barnabas ini adalah teman sekawan dengan Paulus, mengajarkan Paulus. Injil sampai ke Turki. Mm-mm. Iya kan? Nah, kenapa Iya. tulisannya dia ditolak? Karena Nggak sesuai dengan fakta dan nyata dia bang. Kalau yang dari si Barnabas. saudara, coba Anda lihat sejarahnya. Yang memanggil Paulus itu adalah Barnabas. Barnabas dulu baru Paulus. Kenapa jadi Paulus yang jadi acuan? Harusnya Barnabas dulu dong. Kan Paulus itu cuma dipanggil-panggilnya sama oleh Barnabas sampai ke Antioquia. Kenapa jadi dia yang jadi unggul? Harusnya Barnabas dong. Nah, mana Injil Barnabas itu? Kan Barnabas yang mengajarkan. Sementara Barnabas memanggil Paulus untuk ikut serta Barnabas ke Antioquia. Berarti Barnabas ini guru. Paulus hanya orang dipanggil-panggil. Nah, ada masa di mana Barnabas dan Paulus itu bertengkar. Tidak satu paham. Terpisah mereka. Gitu loh. Kenapa enggak dipakai Barnabas punya? Ya karena di situ menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang Yesus menikah. Makanya Karena itu ditolak. ya bang. Macam di Injil Barnabas kan. Dia di situ dikatakan Yesus tidak disalib dan menikah, mempunyai istri. Nah, itu dia. Makanya dia tidak disakralkan sama pendeta-pendeta semua gitu loh. Iya, Karena pembuktiannya dari pengikut-pengikut yang lain mengatakan Yesus tidak menikah dan dia pun disalib karena bukti dan nyatanya ada di Yerusalem gitu kan. Di situ dia gitu, makanya nggak disakralkan itu Injil Barnabasnya gitu bang. ya tapi kan faktanya Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, Nabi yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan kan memang tidak disalib. Gimana dong? Karena yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Yesus terkutuk enggak? Berani saudara-saudara mengatakan Yesus itu terkutuk? Berani? Enggak berani kan? Berarti bukan dia yang disalib. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ada nggak tertulis nas ini di kitabnya orang Yahudi? Ada dong. Kalau Anda belajar materi Bible, pendalaman materi Bible, Anda akan tahu bahwa yang dimaksud di dalam Yohanes 13 nomor 18 ini adalah Yesus yang sedang menyindir atau menyinggung Yudas. Tetapi haruslah genap perkataan ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Siapa orang yang mengangkat tumitnya kepada dia? Yudas. Nah, itu tertulis di mana? Di Mazmur 41 nomor 10. Berarti Yesus ini memang betul-betul tidak disalibkan. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Itulah yang kalian sembah hari ini. Nah, Yesus anak Maria terkutuk enggak? Enggak. Yang terkutuk itu adalah iblis. Coba Anda lihat di dalam Matius 25 nomor 41. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, masa Yesus terkutuk? Masa Yesus ke neraka? Benarkah? Bukan. Apa buktinya bukan? Yesus sendiri membantah. Di mana Yesus membantah? Matius 7:22 nomor 23. Orang yang menuhankan Yesus, orang yang menuhankan Yesus karena mengira Yesus yang disalib itu akan diusir oleh Yesus.
Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu loh. Sayangnya saudara Kristen ini sudah terlanjur Kristen dari kecil, dari lahir malah. Sehingga susah untuk keluar, belajar tentang Bible. Lebih cenderung kepada doktrin dogma gereja. Coba saudara-saudaraku mau belajar. Belajar Bible. Ikutilah nasihat Yesus. Janganlah terlalu jauh belajar. Ikuti aja, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Nah coba, berarti kita harus belajar tentang Tuhan kita dengan menggunakan akal. Masalahnya saudara Kristen itu terlanjur Kristen. Maksudnya, ya terlanjur doktrin dan dogma. Mau salah, mau tidak, yang jelas saya Kristen. Itu kan ajaran nenek saya, mama saya, kakek saya, bapak saya. EGP dengan semuanya. Tapi Kristen ini udah dua ya Bang Jom, Katolik sama Protestan. Nah, dengan adanya dua Katolik dan Protestan membuktikan bahwa Kristen itu jalan yang salah. Ya, Coba. kok salah? Lah, Katolik yang menyalahkan Katolik adalah Protestan, bukan kami umat Islam. Ya kan Kenapa panutan ada kami protes? kan Alkitab. Nah, itu dia masalahnya, aku bilang. Kan pertama Katolik dulu. Iya. Nah, ternyata di dalam tubuh Katolik muncul sekelompok orang yang menyalah-nyalahkan Katolik sehingga muncul sekte baru, Protestan. Dengan Itu ku adanya bilang. Itu ku bilang dari Protestan awal. membuktikan bahwa Kristen itu agama yang salah. Iya, itu ku bilang orang abang mengkaji agama kami dan kepoin agama kami. Itu makanya salah. Bukan begitu, saudara. Kristen itu seibarat barang yang dijajakan kemana-mana. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya kami umat Islam pun diinginkan untuk dijadikan sebagai Kristen. Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, orang-orang Kristen, bukan Anda, tapi misionaris, datang kemudian untuk memurtad. Jadi siapa yang disalib kalau gitu Bang Juma? Seperti yang di apa kan nyata dia gitu disalib. Berikan untuk kami beli, kamu kasih gratis pun kami tidak mau. Kenapa? Karena ajaran ini salah. Ajaran ini tidak benar. Siapa yang mengatakan ajaran itu tidak benar? Ya Bible itu sendiri. Ya ngeri Bible itu kali sendiri. bahasanya kayak gitu ya. Jadi siapa yang disalib Oh iya gitu dong. Bang Juma? Coba kita disalib lihat di dalam Ulangan 21 nomor 22 23. Yang disalib itu adalah orang terkutuk, Bung. Siapa? Jadi di Indonesia ini kami Dijawab korban oleh gitu Bible. lah. Di Bible nggak ada. Kalau di Bible itu namanya Yesus. Yang disalib itu Yesus. Dan seperti kata Itu menurut perjanjian- Kristen yang muncul belakangan. Iya. Aduh. Kan Kristen ini muncul belakangan. Pada saat penyaliban terjadi, Kristen tidak ada di situ. Yang ada cuman orang Roma dengan orang Yahudi. Tak ada orang Kristen. Udah berat ini Jadi kajian yang kayak tahu gini. prosesnya. Jadi yang tahu proses kejadian latar belakang penyaliban, tujuan penyaliban adalah orang Yahudi. Sedangkan Kristen ini muncul belakangan dan mencocok-cocokkan kemudian dengan ajaran Romawi Yunani. Mereka mati, dosa-dosa mereka ditanggung oleh orang yang ada di atas tiang salib. Siapapun yang disalib, mau dia timbul, mau dia panjol, mau Pantas dia saja lah bang, bom-bom, kami orang siapa- Kristen ini di Indonesia dikecilkan sekarang ini bang. Rupanya ada kajian. siapapun yang disalib, ini lah Bang ya. Aku siapapun nanya yang dulu. disalib di situ tetap akan diimani oleh orang Kristen bahwa itu adalah Tuhan yang datang menebus dosa-dosa Kristen. Karena itu intinya. Intinya itu di situ. Siapapun yang disalib, mau dia Yudas, mau dia Yesus, mau dia Paulus, mau dia bom-bom, intinya Kristen diajarkan dosa-dosa mereka dihapuskan di atas tiang salib oleh siapapun itu. Nah sekarang permasalahannya, betulkah Yesus anak Maria yang disalib? Tidak betul. Terus kalau macam ini Bang, aku ada bacaan ini ya dari apa juga. Itu surat An-Nisa itu sama Ali Imran itu apakah hadis? Hadis atau isi Al-Quran?
Itu Al-Quran, itu firman Allah. Kalau hadits itu perkataan Rasulullah. An-Nisa Ali Imran itu kan macam di An-Nisa 157 kan di situ kan Isa dikatakan dia mati. Dan Ali Imran juga 55 juga mengatakan Isa itu mati. Terus bertentangan Tidak dong kalau ada. begitu. Bukan, tidak dikatakan mati. Coba Orang-orang abang buka dulu. Bisa izin dulu bang. Boleh. An-Nisa ayat 157 kan? Iya, Betul. 157 sama Ali Imran 55. Bang Juma, izin ya Bang Jum. Siap. Abang kan enak tadi ngomong komunikasinya kan sambil kami matikan mic dan mendengar. Udah lain ngomong di bawah. Dibilang kami penghujat. Itulah. Siapa yang menghujat? Dibilang kami penghujat. Ini Kristen penghujat. Jadi kapan kami bisa masuk tempat orang abang ya kan? Awak dari tadi diam. Jangan dibacain tapingnya ya Bang Jum ya. Iya. Gak usah, Kita ngobrol, gak usah dibaca. ngobrol santai, Oke lah, ngapain Bang, oke, dibacain. Iya nggak enak bang. Kita kan udah biasa kayak gitu bang. Oke bang. Oke, jadi kalau kita lihat di dalam An-Nisa, ya, dikatakan di sana bahwasanya wa qaulihim, kami hukum mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Rasulullah yang mereka katakan dengan ucapan mereka bahwa yang mereka hina bahwa ini adalah Rasulullah. Wa ma qatalu. Padahal mereka tidak kemudian membunuhnya. Ketika mereka mengatakan dia membunuh, padahal tidak. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Wa ma salabu walakin syubbihalahum. Akan tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Jadi memang ada yang disalib. Ada yang disalibkan memang. Tapi bukan manusia suci. Yang disalib ini adalah manusia terkutuk. Nah, untuk mencari titik benang merahnya, bantu kami umat Islam menemukan dosa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia terkutuk. Ada enggak? Kan tak ada. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Siapa orang ini? Yang terkutuk karena menerima suap demi untuk menyerahkan orang yang suci agar dibunuh. Itu siapa? Kan Yesus berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, ulangan ini kan Taurat. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap karena menyerahkan orang yang suci untuk dibunuh. Siapa orang sucinya? Yesus. Siapa yang menerima suap? Anda lah yang jawab. Nah, 30 tahun kemudian muncul ajaran Paulus menceritakan bahwa yang dibunuh itu Yesus. Padahal yang dibunuh itu adalah orang terkutuk. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung di atas salib. Nah, tuh Paulus sendiri yang bilang. Berarti yang di atas salib ini dibunuh 30 tahun yang lalu sebelum Paulus menulis suratnya, itu adalah orang terkutuk. Nah, sekarang mari kita kembali ke 30 tahun yang lalu. Siapa yang disalib? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Apa syaratnya supaya terkutuk? Syaratnya berdosa. Apa dosa yang pernah dilakukan? Antara Yesus. Tak ada Yesus. Nah, siapa di antara orang-orang di sekelilingnya yang pernah melakukan dosa? Yudas. Dosa apa? Suap. Ada enggak suap itu dikatakan kutuk di dalam kitabnya orang Yahudi? Karena Yesus selalu menisbahkan ke dalam Taurat. Ternyata ada. Apa itu? Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang makan suap demi untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Ini kelakuan siapa? Kelakuan Yudas. Ya, saya hanya meluruskan karena kitab suci saya mengatakan begitu. Al-Quran saya sudah menerangkan itu. Kami beriman kepada Quran.
Kami tidak akan menyenggol Kristen andai saja Kristen itu bukan agama misi. Karena agama Kristen agama misi, apa agama misi itu? Upaya mengkristenkan seluruh bangsa. Maka kami umat Islam angkat bicara karena kami tahu melalui Al-Quran kami. Kenapa Al-Quran itu kami imani? Karena Al-Quran ini bukan hasil penyelidikan Nabi kami, bukan. Ini adalah wahyu dari Allah, dari langit. Seakan-akan Tuhan saya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, yang mereka katakan itu salah. Aku Tuhan yang menyaksikan semua keadaan itu pada masa itu. Yang terjadi sebenarnya begini. Itu loh. Maka kami umat Islam memahami. Karena Al-Quran datang meluruskan kemudian kisah yang dibelokkan oleh orang-orang jahil pada masa lampau. Oleh orang-orang zalim dan orang-orang fasik. Gitu loh bang. Ini Quran kami. Bukannya kami ingin mengorek-ngorek Kristen, enggak. Al-Quran kami mengatakan memang ada yang disalib. Ada. Tapi yang disalib itu, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 adalah orang yang memusuhi Nabi Isa. Yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Nabi Isa. Coba baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Yang membenci Allah dan membenci Nabi Isa, rasulnya. Karena Nabi Isa itu adalah rasul. Dialah yang disalib. Nah sekarang siapa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 orang ini muridku. Tapi satu di antaramu adalah iblis. Satu di antaramu adalah terkutuk. Nah siapa yang terkutuk menurut Yesus ini? Ya iblis. Siapa yang iblis di sini? Yang terkutuk. Siapa muridnya yang terkutuk? Yang iblis menurut Yesus. Yudas kan? Makanya kenapa agama Kristen dan agama Yahudi itu tidak bisa menjadi satu. Karena agama Kristen membentuk satu pengajaran yang berbeda dari ajaran nabi-nabi. Ajaran nabi-nabi yang dikorbankan untuk nebus dosa adalah hewan, binatang. Benar-benar domba, benar-benar kambing, benar-benar sapi. Sedangkan Kristen muncul belakangan, yang dikorbankan adalah manusia. Dan manusia ini agar dianggap kemudian sama korbannya Yahudi, dijadikan ini manusia seperti anak binatang. Disebutlah, inilah dia Yesus Kristus, anak domba Allah. Loh, kok bisa anaknya orang disebut anak domba? Gak boleh. Yang dikorbankan mulai dari Adam sampai kemudian Yesus itu adalah domba beneran. Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Pergilah, Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah diri kalian kepada imam. Berikanlah persembahan yang dipersembahkan, yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kalian. Apa yang diperintahkan Nabi Musa untuk dikorbankan? Baca Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila hendak mereka mempersembahkan kurban, maka hendaklah mereka mempersembahkan kurban domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada manusia. Tidak ada manusia. Yang manusia itu dewa Molok. Makanya Yesus mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang disebut sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus? Yang memanggil Yesus Tuhan. Siapa itu? Tidak mungkin Islam. Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu siapa? Tidak mungkin Islam. Kristen. Nah ini kami sampaikan bukan karena benci. Tapi karena kami sayang. Toh kami nggak dapat perpuluhan kok. Tapi dibilang penghujat, penista, dan seterusnya. Kenapa sampai bisa dihina, dikatakan penista? Ya karena pada diri saudara-saudara Kristen itu ada makhluk di dalamnya. Makhluk apa itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Gitu bang. Tapi kan bang, itu macam abang bilang tadi, manusia terkutuk, yang iblis dari 12 murid Yesus tadi. Ya jelas Yudas Iskariot. Sementara Yudas Iskariot itu menurut Alkitab, dia itu kan mati, bunuh diri, bang. Oke, tapi yang harus saudara pahami di sini adalah cerita tentang mati bunuh diri itu kontradiksi jadinya bang. Kontradiksi cerita itu. Kalau ada sebuah cerita yang dibangun kemudian kontradiksi, padahal sumbernya sama, itu aduh, bagaimana itu ya? Kontradiksi antara apa yang diceritakan oleh penulis yang satu dengan penulis yang lain itu tidak sama.
Yang satu mengatakan Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Yang satunya kemudian mengatakan Yudas tidak beli tanah, tetapi yang beli tanah itu adalah imam-imam. Gimana itu? Itu bertentangan, Bang. Beli tanah, bunuh diri. Itu kontradiksi itu, Bang, kontradiksi cerita itu. Coba kita lihat ya, Bang ya. Di dalam 2 Petrus 1 nomor 19. Bintang timur bersinar di dalam hatimu. Apa itu bintang timur? Lucifer. Wahyu 22 nomor 16. Akulah tunas, yaitu tunas Daud, bintang timur. Atau Aster Prainos, bintang timur. Apa itu Lucifer? Yesaya 14:12 bintang fajar, putra matahari, Helel bin Zakar. Yesaya 14 nomor 14 bintang timur, yang mau menyamai Allah, yang mau menyamai Tuhan. Yesaya 14:15 ke dalam dunia orang mati, ke tempat yang paling dalam, di liang kubur dia dimasukkan. Matius 28 nomor 18, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ini siapa? Siapa ini? Yesus katanya. Benarkah dia Yesus, murid Yesus? Yesus utusan Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Matius 28 itu hanya berakhir di data nomor 15. Data 16, 17, 18, 19 sampai 20 itu tambahan berikutnya. Ditambah-tambah berikutnya ini muncul belakangan data ini. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu nggak mungkin, itu ucapan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu kemudian Yesus terangkat ke langit, muncul surat ini. Kepadaku segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadaku. Itu siapa? Bukankah iblis yang berkuasa atas raja-raja? Berdasarkan Yesaya 14, engkaulah yang menundukkan dan menaklukkan bangsa-bangsa. Apa yang terjadi? Bangsa Roma tunduk, Yunani tunduk, bangsa Belanda tunduk, Australia tunduk, Inggris tunduk, semua bangsa Eropa tunduk kepada pengajaran Helel bin Zakar ini. Tapi bangsa Timur Tengah tidak bisa ditundukkan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Makanya kami tidak menjadi Kristen. Arab tidak jadi Kristen. Yahudi tidak jadi Kristen. Karena Lucifernya hanya bisa berkuasa kepada orang-orang di luar daripada dua bangsa yang memegang tumpu kerajaan Allah. Kristen berdiri sendiri kan? Yahudi berdiri sendiri. Lalu Yesus, sebenarnya ini Yesus ketika datang, dia datang mempraktekkan hidup sebagai Yahudi atau datang mempraktekkan sebagai Kristen? Jelas Yesus datang sebagai Yahudi. Kristen ini muncul belakangan setelah Yesus terangkat ke langit. Berarti Kristen ini bukan pengikut. Makanya Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada pengikut palsu. Mereka adalah serigala yang nyamar domba. Siapa mereka itu? Adakah Hindu nyamar sebagai Israel? Enggak. Buddha nyamar sebagai Israel? Enggak. Islam nyamar sebagai Israel? Enggak. Hanya Kristen yang nyamar-nyamar sebagai Israel rohani. Coba Anda renungkan, kenapa agama kami beda ya? Islam korbannya hewan, Yahudi korbannya hewan, Yesus korbannya hewan, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud dalam ibadah. Loh, kok kami beda ya Kristen ini? Dari mana sebenarnya ini ajaran Kristen? Nah, coba Anda cari, telusuri akarnya. Dari mana ini Kristen? Yesus pernah mengajarkan Kristen gak? Enggak. Bahkan menyebut nama Kristen aja kagak. Sedangkan Yesus sibuk menyebut nama Islam. Celakanya itu di situ. Aku tinggalkan shalom. Aku tinggalkan damai sejahtera. Aku tinggalkan kemudian Erena. Damai sejahtera. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku adalah juru selamat. Berarti aku adalah juru shalom. Berarti dia adalah juru salam. Berarti dia adalah juru Islam.
Yesus, orang Kristen kalau berilmu malu menyebut Yesus itu juru selamat. Karena dengan dia menyebut Yesus juru selamat, itu sama dengan dia mengatakan Yesus itu adalah juru Islam, alias guru Islam, alias guru yang mengajarkan ajaran Islam. Apa buktinya? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan? Sujud, syahadat, puasa, zakat, tidak makan makanan yang diharamkan. Lah Islamlah dia. Bagaimana dengan Kristen? Ibadah minggu, pernah Yesus lakukan? Enggak. Ke gereja, pernah Yesus lakukan? Enggak. Makan babi, pernah Yesus lakukan? Enggak. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristen tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Sedangkan di dalam kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 6 dikatakan dengan sangat jelas, barang siapa yang berkata di dalam dirinya ada Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Wajib loh. Berarti pengikut Yesus itu wajib hukumnya menjadi Yudaism, karena Yesus Yudaism, bukan Kristen. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, Kristen mendengar suara Yesus enggak? Enggak. Berarti betul lah kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah ke bangsa Israel yang mendengarkan suara Yesus. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika aku angkat tangan, pengikutku angkat tangan. Ketika aku ruku, pengikutku ruku. Ketika aku sujud, pengikutku sujud. Ketika aku puasa, pengikutku puasa. Ketika aku sunat, pengikutku sunat. Ketika aku gak makan babi, pengikutku gak makan babi. Ketika aku sabat, pengikutku ikut sabat. Ketika aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah Elohim. Ketika aku tidak merasulkan Paulus, pengikutku tidak merasulkan Paulus. Jelas itu, Bung, jelas sekali, Bung. Kalau kita menggunakan akal. Masalahnya Kristen hanya menggunakan dogma. Kristen menggunakan doktrin. Jadi ketika kami berbicara dalam prioritas kebenaran, ya penghujat, penista, kamu tidak punya hak berbicara tentang Kristen. Jangan kau bahas Bible kami, jangan kau bahas Yesus kami, karena kau itu tidak ada sekolah, kamu itu tidak ada roh di dalam dirimu, tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Apanya itu alasan kayak begitu? Bukankah setiap manusia diberikan oleh Tuhan kita akal? Akal kan yang menjadi standar. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kata siapa? Kata Yesus. Al-Quran mengatakan juga hal yang sama. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Bahkan diawali dengan surah apa? Al-Alaq. Iqra. Baca. Apa arti baca? Pahami. Mengerti. Telaah. Uraikan, jelaskan. Itu Iqra itu. Makna dari Iqra itu apa? Jelaskan, uraikan, pahami, renungkan, jabarkan, uraikan. Itu Iqra. Artinya kita disuruh berilmu. Kalau kita disuruh berilmu, berarti kita disuruh untuk menggunakan akal. Nah, kalau di Kristen tidak boleh menggunakan akal. Celakanya itu di situ. Mana buktinya? Di Kristen tidak boleh menggunakan akal. Di dalam pengajaran Paulus, tidak boleh kemudian orang Kristen ini menggunakan akal ketika mereka memahami, ketika mereka menerima Yesus Kristus itu sebagai juru selamat mereka atau sebagai Kristen. Nah, bahayanya itu di situ. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa ketika berbicara mengenai kebenaran, sayangnya di Kristen itu tidak menggunakan pola akal untuk menakar sebuah kebenaran. Sedangkan kebenaran itu adalah hal yang sangat penting dan sangat wajib dimiliki ketika orang itu mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Seperti itu, Bang. Coba saya kasih sedikit lagi ya sebelum diambil alih. Di dalam 2 Korintus berapa? 2 Korintus 10. Ah tuh. 2 Korintus 10 nomor 5. Di situ dikatakan begini. Kami mematahkan, kami membinasakan setiap pemikiran manusia. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan
merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya ulang. Coba Anda baca di 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia. Saya ulang. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubahkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Jangankan kemudian pemikiran manusia dibinasakan oleh Paulus, ketinggian pengetahuan Tuhan saja itu dirubuhkan oleh Paulus. Artinya melawan pengetahuan Tuhan. Paulus itu melawan pengetahuan Tuhan, sehingga dia mengatakan di dalam kitabnya, di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Untuk apa? Untuk kami menahan pikiran dan menaklukkan semua itu kepada Kristus. Jadi hanya doktrin. Pokoknya Yesus. Siapa yang berkata Yesus Tuhan, dia diselamatkan. Doktrin aja. Doktrin, dosa-dosamu semua sudah ditimpakan kepada Yesus. Kamu tenang aja. Pokoknya Yesus sudah menanggung dosa kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tak ada lagi yang bisa menjamah kita. Mati langsung surga. Pokoknya. Itu doktrin. Sedangkan Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Tapi kalau Paulus, kami mematahkan, membinasakan setiap pemikiran, logismos manusia, dan merubuhkan semua kubu ketinggian, hepsoma, pengetahuan, gnosis Tuhan. Kami merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus, oleh Yesus di dalam di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, gelar rasul itu adalah gelar yang menyanyi mesin pedanduka mabuk mesin denis gelar rasul itu adalah gelar tempat kudus. Yesus menubuatkan dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Artinya, misalnya gini, saya adalah seorang penjahat, duduk di singgasana seorang raja. Maka saya penjahat ini masih dipanggil penjahat enggak? Enggak. Saya dipanggil apa? Ketika saya duduk di tempat raja, dipanggil apa saya? Dipanggil penjahat atau dipanggil raja? Raja. Saya dipanggil raja, Bang. Padahal saya penjahat. Begitulah yang terjadi kepada Paulus. Dipanggil rasul. Padahal dia adalah pembinasa keji. Kenapa saya katakan dia adalah pembinasa keji? Karena dia membinasakan akal manusia. Bahkan dia merubuhkan semua kubu ketinggian, hupsoma, pengetahuan gnosis Tuhan, theos. Dan dia mengatakan, Eichamatoletos. Apa itu? Kami menahan pikiran dan menaklukkannya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, kesanalah, ke Yesus itulah Paulus menggiring manusia. Apa yang dibisikkan makhluk ini kepada Paulus, itulah yang Paulus doktrinkan kepada manusia pengikutnya. Sehingga pengikutnya Paulus ini tidak lagi mau membahas tentang Taurat, tidak lagi mau tunduk kepada hukum Taurat, tidak mau lagi tunduk kepada aturan-aturan lama, tetapi turut kepada aturan-aturan baru yang dibuat oleh Paulus. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kemudian Kristen menuhankan Yesus? Paulus. Mau enggak kemudian Bapa yang di surga kita menyembah Yesus? Tidak. Mau enggak kemudian Paulus kita menyembah Yesus? Mau. Mau enggak kemudian Tuhan yang maha tinggi ini kita makan babi?
Tidak mau. Mau tidak Paulus ini kita makan babi? Mau. Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini kita tidak sunat? Tidak mau. Mau tidak Paulus ini kita tidak bersunat? Mau. Itulah yang dikatakan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Dan Yesus mengatakan, jangan kau menyebut siapapun sebagai bapak di bumi ini dan di atas langit, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Tapi Paulus berkata, meskipun beribu pendidik yang datang kepadamu, kau tidak akan memiliki seorang bapak, sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah, dia mengaku bapak, padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut bapak siapapun di muka bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang di surga. Tapi Paulus mengatakan apa? Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita lanjut sedikit. Ketika kemudian dikatakan di dalam Matius 24 oleh nubuatan Yesus nomor 15 sampai nomor 27, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Saya penjahat tapi duduk di tempat raja, maka saya disebut raja. Maka dia yang tadi pembinasa keji duduk sebagai rasul, dipanggil rasul, padahal tidak pantas. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel kepadamu. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel tentang sang pembinasa keji ini? Baca kitab Daniel 7 nomor 25. Apabila sang pembinasa keji itu datang, maka dia akan membantah perkataan-perkataan sang yang maha tinggi. Dia akan melawan hukum-hukum Tuhan. Dia akan merubah hukum-hukum Tuhan. Apabila ia datang, apabila sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang kudus, dia akan melawan perintah-perintah yang maha tinggi. Dan dia akan merubah hukum. Baca Daniel 7 nomor 25 sesuai dengan petunjuk Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Lanjut kata Yesus. Jadi apabila engkau melihat dan mendengarkan ada orang berkata, lihat ada Yesus di sini, lihat ada Yesus di sana, jangan Kena report. Kenapa diam? Kena sebab, sabar sedikit lagi. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Padahal ketika aku datang kedua kalinya, aku datang selaksana cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatanganku yang kedua. Berarti kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Itu bukan Yesus. Yang datang ke Paulus itu bukan Yesus. Bukan Nabi Yesus. Tapi yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk yang ngaku-ngaku bernama Yesus. Nasihat Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos. Planos itu identik dengan iblis, identik dengan pembohong. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus mengatakan akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Nah, ketika Paulus didatangi makhluk di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Suara itu berbunyi, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya paman, kadia, yang kau lihat itu apa? Aku melihat cahaya loh. Apalagi? Aku mendengarkan suara. Ada enggak jasadnya? Enggak ada. Entah. Bahaya. Ndek nara. Enggak ada jasadnya. Jadi yang kau dengar itu cuma suara. Iya. Dengan ada cahaya juga. Iya. Kata Yesus, Lukas 10:18. Aku melihat iblis jatuh dari langit, turun ke bumi berupa cahaya. Satu.
Kemudian Paulus ketika melihat cahaya ini buta, dia buta. Nah, kita lihat di dalam Matius 12 nomor 22, ternyata orang yang kerasukan setan itu tanda-tandanya buta. Paulus melihat cahaya, Yesus melihat iblis berupa cahaya. Yang paling kemudian masuk akal ketika malaikat berkata kepada orang-orang yang ada pada saat menyaksikan Yesus terangkat ke langit di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Malaikat berkata kepada mereka, apa yang kalian lihat Yesus naik terangkat ke langit? Maka dia akan datang kedua kalinya. Sama seperti kalian melihat Yesus terangkat ke langit, demikian juga nanti kedatangan yang kedua. Ketika orang-orang melihat Yesus terangkat ke langit, orang-orang melihatnya dengan jasad. Kata malaikat, dia akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ketika dia terangkat ke langit. Berarti ketika dia turun untuk kedua kalinya, dia lengkap dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus, tetapi penyesat yang mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jadi yang kalian sembah menurut Al-Quran, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang terkutuk. Yang disalib menurut kitab Torah adalah orang yang terkutuk. Yang disalib menurut kemudian surat Paulus Galatia 3 nomor 13 adalah orang yang terkutuk. Yang diusir kemudian ke neraka menurut Yesus adalah orang yang terkutuk. Berarti sama dengan saudara-saudara Kristenku selama ini menyembah makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya menyampaikan tabung, saya bukan menghujat, saya nggak karang cerita, saya menyampaikan data. Kalau data saya itu salah, silakan diluruskan dengan membawa data yang lain. Kita kaji, kita pelajari. Ini hanya edukasi. Ini hanya edukasi. Saya hanya menyampaikan ini untuk mencegah adanya pemurtadan terjadi terhadap anak-anak Muslim. Demikian, silakan. Terima kasih banyak Bang Juma untuk Sama-sama, apa, ya? Bang. Oke lah. Namanya juga kita diskusi Bang ya. Iya, betul. Diskusi itu harus dengan kepala dingin. Siap. Oke lah Bang. Baik, saudaraku. Thank you ya. Oke, sudah Bang, menyempatkan waktu ke sini. Oke. Selamat malam Bang Juma Iya, dan malam teman-teman semua ya. saudara, silakan. Sehat selalu, Bang. Sehat selalu juga dengan Bang Juma ya. Iya, makasih. Oke lah. Saya turun Bang ya. Baik. Baik, Bang, baik. Oke. Bawa kok si Juma keren kipas. Wah, santun beliau ya. Tadi padahal di bawah komennya luar biasa. Oke. Es lilin cecek kelapa muda. Kita lanjut diskusinya Bang atau mau sinden dulu? Udah. Capek. Sinden pakai Oke, bahasa Bugis mau aku. Boleh lah, kita coba hiburan bentar ya Bang, iklan ini. Iya. Tunggu dulu, saya atur napas dulu dong. Oke. Ya. Tes. Do. Re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Ya udahlah Bang, cukup lah ya. Udah. Cukup Bang. Ya. Iya, udah. Oke, next kita sapa dulu Kenzo. Selamat malam.
Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo, silakan dibuka mic ya.